Selamat siang ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih peran seorang ibu yang bekerja bagi anaknya selama pandemi COVID-19 ini. Yuk kita simak materinya. Materi yang pertama adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Seperti yang sudah ibu-ibu ketahui, pandemi COVID-19 membawa banyak sekali perubahan dalam hidup kita. Kita yang dulunya dapat dengan bebas bepergian, sekarang sangat dibatasi. Kita yang dulunya dengan mudah berinteraksi dengan orang lain di luar rumah, sekarang perlu menjaga jarak. Nah, perubahan itu juga tentunya dirasakan oleh ibu-ibu yang bekerja. Kini, ketika semuanya pekerjaan dilakukan di rumah, fokus ibu akan semakin tercampur. Mungkin ketika sedang bekerja, ibu-ibu akan mendapati anak rewel atau cucian yang harus diselamatkan karena hujan tiba-tiba. Akhirnya, waktu antara pekerja dan keluarga jadi tidak seimbang dan kacau. Nah, bagaimana sih caranya mengatur waktu agar keperluan keluarga dan pekerjaan bisa seimbang selama di rumah? Pertama, ibu dapat mengatur waktu dengan skala prioritas agar tidak keteteran. Ibu dapat membuat list nih pekerjaan apa saja sih yang akan dilakukan dalam sehari kemudian, lalu menentukan mana saja yang akan menjadi prioritas. Selanjutnya, ibu dapat melakukan klasifikasi atau pengelompokan terhadap tugas-tugas yang akan dikerjakan. Nah, penggolongan tersebut akan membantu ibu dalam mendahulukan pekerjaan yang mudah dilakukan dan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Ibu dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih susah terlebih dahulu, baru ke pekerjaan yang mudah. Selain itu, tugas-tugas juga bisa dibagi berdasarkan waktu luang anggota lainnya, sehingga bisa ikut serta membantu. Ibu dapat berkoordinasi dengan suami atau anggota keluarga yang lain yang memiliki waktu luang untuk mengurus anak dan keperluan lain. Kemudian, jadwalkan tugas melalui rencana-rencana kegiatan dan tetapkan target agar ibu dapat fokus menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Kemudian, memberi pengertian pada anak. Mungkin sebagian anak yang masih kecil tidak mengerti bahwa ibunya sedang bekerja. Berikan pengertian pada anak dengan cara yang halus bahwa Anda sedang bekerja dan anak dapat beraktivitas dengan anggota keluarga lain. Yang terakhir adalah menikmati pekerja di rumah. Nikmatilah pekerjaan Anda di rumah. Pastikan Anda dapat mengontrol emosi Anda ketika bekerja di rumah. Materi selanjutnya adalah parenting di masa pandemi. Ibu-ibu mungkin kerap kali bingung, bagaimana sih mengurus anak di saat pandemi seperti ini? Anak tidak pergi ke sekolah dan malah lebih banyak di rumah. Saya punya tipsnya. Yang pertama, jagalah kesehatan anak. Di masa pandemi COVID seperti ini, kesehatan anak yang utama. Ibu dapat memberikan contoh kepada anak untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan mencuci tangan. Selain itu, orang tua juga perlu memastikan asupan makanan yang bergizi dan teratur bagi anak. Selanjutnya adalah mendampingi anak belajar daring. Dalam pendampingan belajar di rumah, diharapkan guru dan orang tua bukan hanya berfokus pada peningkatan prestasi anak saja, namun juga peningkatan kasih sayang agar anak tetap berkembang dengan baik. Kegiatan mendampingi ini juga dapat dijadikan sebagai sarana membimbing anak jika anak mengalami kesulitan. Kemudian, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama anak. Kebersamaan antara orang tua dan anak sangat diperlukan untuk sarana interaksi, komunikasi, dan saling mengenal diri. Dengan kegiatan yang dilakukan bersama, Anda juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Kemudian, ciptakanlah lingkungan yang aman dan nyaman. Agar suasana keluarga tidak membosankan selama pandemi, orang tua perlu menciptakan suasana yang nyaman, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, untuk melakukannya, orang tua perlu menjalin kelekatan dengan anak, membangun suasana belajar yang menyenangkan tanpa adanya pemaksaan dan memahami karakter anak sebagai pribadi yang unik, agar dapat memberikan dorongan kepada anak untuk lebih percaya diri dan bertanggung jawab akan tugasnya. Selanjutnya, jadilah komunikasi yang intens dengan anak. Komunikasi antara anak dan orang tua merupakan hal yang penting karena dapat mempererat hubungan keduanya. Melalui komunikasi, orang tua mampu memahami keinginan dan kebutuhan anak, dan orang tua juga dapat menyampaikan harapannya kepada anak tanpa memaksa.
Yang terakhir, lakukanlah variasi dan inovasi ketika di rumah. Di masa pandemi ini, orang tua perlu menjadi pribadi yang aktif dan kreatif. Karena selama pandemi, anak-anak bisa saja memunculkan kejenuhan di dalam rumah. Kegiatan bervariasi dan inovasi dapat mengembangkan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak sehingga menghasilkan kemampuan anak. Nah, materi terakhir adalah mengurangi kecanduan gadget pada anak. Masih berkaitan dengan parenting, selain memaksa orang tua untuk bekerja di rumah, pandemi juga memaksa anak untuk bersekolah di rumah menggunakan gadget. Akibatnya, penggunaan gadget pada anak meningkat. Meskipun gadget dapat mengembangkan imajinasi anak, melatih kecerdasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan kemampuan pada anak, gadget juga membawa dampak negatif loh. Pertama, bisa mengganggu kesehatan. Gadget dapat mengganggu kesehatan manusia karena efek radiasi dari teknologi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama pada anak yang berusia 12 tahun ke bawah. Efek radiasi yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit kanker loh. Yang kedua, mengganggu perkembangan anak. Gadget memiliki fitur-fitur yang canggih seperti kamera, video, games, dan lain-lain. Fitur itu semua dapat mengganggu proses pembelajaran anak. Yang ketiga, rawan terhadap tindakan kejahatan. Setiap informasi pribadi yang dibagikan di sosial media bisa menjadi peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan seperti penipuan. Selain itu, anak-anak yang belum mengerti apa-apa bisa saja termakan tipuan orang jahat. Keempat, adalah mempengaruhi perilaku anak. Kemajuan teknologi berpotensi membuat anak cepat puas dengan pengetahuan yang diperolehnya, sehingga anak seringkali menganggap apa yang dapatnya dari internet adalah pengetahuan yang terlengkap, padahal belum tentu informasi yang didapat adalah informasi yang benar. Nah, bagaimana sih peran orang tua untuk mengurangi kecanduan pada anak? Yang pertama adalah membatasi penggunaan. Batasi penggunaan gadget sesuai dengan rekomendasi kelompok usia anak. Berikut adalah pedoman screen time atau waktu lama anak untuk menggunakan gadget sesuai usia. Yang pertama, anak-anak di bawah usia 3 tahun sebaiknya tidak diberikan izin bermain gadget, termasuk menonton televisi, smartphone, atau tablet. Kedua, anak-anak usia 3 hingga 4 tahun sebaiknya tidak diberikan izin kurang dari 1 jam dalam sehari untuk bermain gadget. Yang terakhir, anak-anak usia 5 tahun ke atas sebaiknya menggunakan gadget tidak lebih dari 2 jam dalam sehari untuk penggunaan hiburan atau di luar kebutuhan belajar. Selanjutnya adalah beri jadwal. Buatlah jadwal yang tepat untuk anak bermain gadget. Di luar itu, orang tua harus menyiapkan alternatif kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak dari gadget. Selanjutnya adalah pengawasan. Letakkan televisi atau komputer di ruang keluarga. Dengan demikian, setiap kali anak menggunakannya, ia tidak sendirian dan selalu dalam pengawasan orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Selain itu, smartphone juga sebaiknya tidak diserahkan kepada anak sepenuhnya. Biarkan anak meminta izin dahulu sebelum menggunakannya dan ambil kembali setelah selesai. Yang keempat, tetapkan wilayah bebas gadget. Buat peraturan tidak boleh menggunakan gadget di tempat-tempat tertentu, misalnya di meja makan, kamar tidur, dan mobil. Kelima, ajarkan anak tentang menahan diri. Berilah reward atau hadiah pada anak ketika dia berhasil menahan diri untuk tidak bermain game dan mengikuti aturan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, berilah contoh yang baik. Anak merupakan peniru ulung. Anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Untuk itu, orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak. Letakkan ponsel dan bermainlah bersama anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Harapannya ibu-ibu di sini dapat menerapkannya atau membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.